Kembali lagi bersama saya, Antoni Sarif, di acara Good Golden Morning Motivation. Kembali lagi teman-teman. Tadi kita membahas mengenai 3 jenis orang yang seperti itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan kalau kita misalkan sudah terjadi seperti itu? Nanti akan di bagian akhir, saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menghilangkan mental block dengan cara sederhana. Mau? Oh ya? Nanti akan saya sharingkan kepada Anda caranya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang saya mau ceritakan dulu. Ada beberapa jenis-jenis orang yang harus Anda hindari dalam hidup Anda. Wah, ini kalau ketemu orang kayak gini, orang beracun nih, lebih baik Anda kabur nih buru-buru ya. Jangan dekat-dekat sama mereka ya, bahaya nih ya. Ada 4 jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang ngerasa dirinya dia tahu, tapi dia tidak pernah ngerjain sebenarnya. Ya, dia suka cerita kepada Anda, dia sering ngomong, wah, Anda harus melakukan, Anda nggak usah ngelakuin itu deh, nggak bisa deh, kayaknya itu nggak bakal bisa dilakukan, padahal dia belum ngerjain. Dia cuman katanya, apa teman-teman? Katanya, dia nggak pernah ngerjain, jadi dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah jalani, dia bilang dia tahu segalanya, tapi dia nggak tahu. Orang yang seperti ini Anda harus hindari. Ini biasanya teman-teman, biasa ada punya teman dekat dan sebagainya. Tapi ingat, sebenarnya dia ngomong itu tujuannya baik, betul nggak? Tujuannya apa? Supaya Anda tidak terluka, betul teman-teman? Tapi baik lagi, yang namanya perjalanan hidup, kita nggak mungkin lurus-lurus aja. Kita tahu pasti ada kemungkinan jatuh, kita akan terluka, kita akan berdarah, dan kita maju lagi dan jalan lagi. Tapi saya cuma mengatakan, jauhi orang-orang yang mengatakan bahwa kelihatannya bahwa itu gagal, nggak akan bisa. Itu jauhi orang-orang seperti itu. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua adalah orang yang pernah menjalani dan pernah gagal. Dan dia akan mati-matian mengatakan pada Anda, nggak bisa deh, mendingan jangan kerjain. Ya, itu nggak bisa dilakukan. Ya, kenapa? Gua dulu contohnya, saya gagal, saya nggak bisa. Ntar lu gagal lah, jangan. Ya, orang yang berapa? Kedua. Orang yang ketiga adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang mencintai Anda. Kalau saya sebutnya adalah pencuri impian. Biasanya ini pasangan. Wah, ini biasanya pasangan, orang sekitar kita, orang tua kita dan sebagainya. Dia pencuri impian. Dia bilang begini, saya pengen punya impian ini. Tapi pasangannya bilang, jangan dah, nanti daripada nggak punya waktu buat saya, ya nggak bisa mencapainya, mendingan gak usah kerjain ya, jangan lakukan. Saya ada cerita ini menarik tuh. Saya punya satu alumni saya yang kebetulan pasangan suami istri. Si suami kebetulan mungkin income-nya kurang besar dibandingkan si istri. Istri income-nya sangat besar, ya saya lupa persis seberapa, tapi cukup besar lah income-nya. Si pasangannya kurang, suaminya. Suaminya ngeset bikin impian. Saya pengen beli mobil gitu ya. Mobil tertentu dengan nilai kurang lebih sekitar 300-400 juta gitu ya. Yang pasangannya nulis karena income-nya lebih besar, pasti mobilnya nggak mungkin yang 300-400 ya, pasti ya. Dia kan income-nya mobil mungkin yang mungkin 700-800 ditulis. Saya pengen punya mobil yang harga segini. Selesai kemudian training, mereka pulang berdua. Gandengan tangan, mesra biasanya. Begitu sampai rumah, gol lu apa? Gol gue ini, gol lu apa? Ini, tuh cocok, buku nggak sama. Si suami lebih kecil daripada istri. Istrinya ngomong langsung gini, udahlah pak, nggak usah pak ya. Mendingan nggak usah, impiannya terlalu kecil impiannya. Udah nggak usah deh ya. Udah, biar mama aja yang ngelakuin. Nah sekarang pertanyaan, dia tanya berikutnya. Setelah beberapa lama kemudian, dia ketemu saya, dia chatting lagi ke saya. Coach Arif, kenapa ya suami saya tidak melakukan maksimum perjalanan kehidupannya? Kenapa saya yang maksimum tapi suami saya enggak? Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Ternyata cerita selidik punya selidik, ternyata pasangannya bilang, gak usah ngejar impian si suami. Makanya suaminya bingung mau ngapain kehidupannya. Jadi pertanyaannya, yang membunuh impiannya siapa? Istrinya. Tapi istrinya yang sekarang mempertanyakan, kenapa suami saya nggak berjalan? Dan ketika saya ngobrol dengan pasangannya, saya bilang sama pasangannya, kamu jangan membunuh impian pasangannya. Walaupun income-nya memang kecil, tapi at least dia kan progres naik ke atas. Kalau mama dia nggak punya impian, bagaimana mau progres? Dia tetap fix di tempat. Balik lagi teman-teman, saya cuma mengatakan rubah cara prosesnya. Dan apa yang terjadi? Dia melakukan perubahan, dia melakukan caranya, dan ternyata income suaminya pelan-pelan naik ke atas.
Memang sekarang masih belum menyamai dengan istrinya, tetapi paling nggak tidak separah dulu income-nya. Sudah mulai naik ke atas. Nah ini balik lagi ke teman-teman. Hati-hati dengan orang pencuri impian. Biasa pencuri impian adalah pasangan-pasangan kita, orang yang sangat manis, orang yang sangat kita cintai, yang kadang-kadang yang akhirnya ujung-ujungnya mencuri impian kita. Yang keempat, nah ini yang menarik. Yang keempat, kalau Anda punya impian 10.000 kali lipat. Ingat, kalau punya impian berapa? 10.000 kali lipat. Jangan dekati orang yang comfort zone. Ya, comfort zone ya. Kalau orang ngomong kampret zone ya. Kampret zone gitu ya. Comfort zone. Comfort zone artinya orang yang nyaman-nyaman, yang orang baik-baik saja, dia ngerasa saya sudah punya, jadi nggak usah ngapa-ngapain lah bro. Income lu sudah cukup lah. Ya lah kita sekarang waktunya berfoya-foya lah. Ya kita nggak usah melakukan apa-apa lah. Impian lu nggak usah lah. Dan itu adalah orang-orang comfort zone yang akan menghalangi Anda. Kalau umpama kita belum sukses, halangan kita cuma 1, 2, 3. Teman-teman, betul? 1, 2, 3. Yang satu tadi apa? Orang yang katanya. Yang kedua adalah sudah ngalamin, tapi gagal. Yang ketiga adalah pencuri impian. Yang keempat baru terjadi ketika Anda sukses. Kalau Anda belum sukses, itu belum muncul. Ya, kalau belum sukses belum muncul. Tak ada orang yang contoh kenapa bilang, coach kenapa ya coach? Kalau tuh saya ngajar di salah satu perusahaan gitu ya, salah satu perusahaan asuransi di daerah, dia bilang gitu, coach kenapa ya tim saya income-nya selalu cuma hanya batasnya nilai 5-7 juta ya. Dia nggak bisa lebih dari 5-7 juta. Saya cuma bilang simple, karena bergaulah mereka dengan comfort zone, teman-teman kampret zone, ya, teman-teman kampret zone, dan akhirnya menjadi income-nya tidak bisa berhasil besar. Dan balik lagi, ini yang membuat kita tidak bisa naik ke atas, tidak bisa nge-boosting ke atas. Jadi, saya cuma hanya mengatakan, 4 orang tersebut Anda harus hindari. Apapun katanya Anda harus hindari. Kecuali Anda merasa bahwa, saya sudah cukup lah coach. Income saya sudah cukup, so berhenti sampai sini. Itu silakan. Itu pilihan. Betul nggak? Semua manusia punya pilihan, mau berhenti dimanapun boleh dong. Yang mau berhenti Anda sampai comfort zone boleh, silakan aja. Itu pilihan. Tapi kalau Anda mau beyond dari situ, Anda harus mencapai hal yang berbeda. Ya, nah saya mau menceritakan ada satu cerita yang menarik. Waktu itu saya pergi ke dokter gigi bersama istri saya. Dokter gigi bersama istri. Waktu ke dokter gigi tersebut ada seorang anak, ya, anaknya cukup ganteng. Itu anak belasan tahun. Saya nggak tahu persis seberapa belas tahun ya, mungkin sekitar 11-12 tahun. Anak itu memakai kursi roda. Dia duduk di kursi roda. Anaknya cukup putih gitu ya, cukup ganteng gitu ya. Dan kakinya dia pakai kursi roda begini, dan tangannya begini, dan kepalanya miring begini, dan keluar air liur. Anak itu kena cerebral palsy. Ketika itu dia mendekati istri saya dengan gerakan-gerakan seperti ini. Dia gerakin kursinya dan mendekati istri, dan dia ngomong ke istri saya. Ya, jelas, istri saya bingung dia ngomong apa, nggak jelas ya. Namanya cerebral palsy, kita nggak bisa ngomong. Dan ibunya kaget, ibunya kasihan melihat anak itu, dan ibunya langsung ke tasnya. Oh, kamu mau ngomong sama tante? Dan dia ambil iPad, dia buka iPadnya, dan dikasih ke anaknya tersebut. Saya nggak tahu software apa yang dibuka, aplikasi apa yang dibuka, dan dikasih ke anak tersebut. Dan anak tersebut mengetik di aplikasi tersebut. Sambil ngeces, itu ngetik, selesai ngetik, dibacakan kepada istri saya. Tulisannya begini, tante, bacain aku buku cerita dong. Dan saya bengong, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan istri saya bilang, oh iya sih tante bacain. Dan saya terus terang terharu banget dengan ngeliat kondisi itu. Dan dibacainlah buku cerita sama istri saya. Ibunya ngeliat saya bengong, ibunya langsung ngomong gini, Pak, untung loh, Steve Jobs. Tahu Steve Jobs? Yang pencipta Apple. Sebelum beliau wafat, beliau membuat software untuk anak saya. Anak-anak cerebral palsy di dunia, supaya mereka bisa berkomunikasi dengan dunia. Bayangkan, kalau Steve Jobs tidak membuat software itu, apakah dia bisa berbicara dengan dunia? Tidak akan pernah. Pertanyaannya, Steve Jobs kaya? Sukses? Tapi Steve Jobs bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di acara berikutnya bersama saya, Antonius Arif.